Nah, itu ya. Itu kita hitung takbir yang ada dulu di tiap-tiap rakaat ya. Kita hitung takbir ucapan Allahu Akbar yang ada di tiap-tiap rakaat dulu. Ya, judulnya kita hitung ucapan Allahu Akbar yang ada di tiap rakaat dulu. Satu. Ketika kita mau ruku, setelah selesai baca surat ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, lalu kita ruku, kita ucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, lagi dari ruku tidak gitu, karena sampai Allahu Akbar. Yang kedua, ketika kita mau sujud pertama, Allahu liman hamidah rabbana wa lakal sujud Allahu Akbar. Ketiga, bangkit dari sujud. Subhanallah, Allahu Akbar. Tiga. Yang keempat, sujud kedua. Allahu Akbar. Dua kan? Empat. Yang kelima, bangkit dari sujud kedua. Allahu Akbar berkeringat kedua. Lima, ayat di tiap rakaat. Lima kali apa? 20. Takbiratul ihram. Kita mau sholat, Allahu Akbar. Berapa? 20 hiji. Ya. Lalu ketika kita ayat awal, innaka hamidum majid, lalu kita lanjut Allahu Akbar 20. Selain itu ada enggak? Lagi selain itu. Sudah. 12. Jadi di dalam sholat yang jumlahnya 4 rakaat, ucapan Allahu Akbar-nya total ada 22 kali. Kami 22. Ya, itu. Kemudian 22 kali takbir. Takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Takbir artinya ucapan Allahu Akbar. Ihram artinya mengharamkan. Jadi takbiratul ihram secara harfiah, secara arti bahasa, ucapan Allahu Akbar yang mengharamkan. Nah, kenapa takbir yang pertama disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Kalau Bapak Ibu mau sholat, kalau mau sudah belum? Belum kan? Mau sholat berarti belum kan? Sudah wudu, terus ngampalkan sajadah, sudah sholat belum? Belum. Terus komat, beres komat sudah sholat belum? Belum. Beres komat tiba-tiba telepon berdering, boleh diterima enggak? Boleh dah, jangan sholat lagi. Kemudian bau tutung, dengan gigihan bau tutung. Makanya kita pada mengenal komportan. Terus kata panci nggak terima. Kalau ke rapat, boleh? Beres komat batuk nyengke, boleh minum dulu? Beres komat ada apa apa, boleh makan dulu?
sunah kene tuang gelare supados sholatna khusyuk gitu kan. Ulama kadang-kadang amin sholat lah supados tuangna khusyuk. Itulah betul sholat. Lalu kita mengucapkan sholat Allahu Akbar. Ring telepon di sana boleh tadi mana? Nah, batal sholat kita dalam kalimat tersebut. Kemudian ia kena bodoh batuk, boleh minum dulu? Tidak. Saya awal lapar, akan boleh. Boleh? Tidak boleh. Jadi makan, minum, ngobrol itu secara hukum pokok boleh. Tapi setelah mengucapkan Allahu Akbar dilarang. Oleh karenanya takbir yang pertama selain menjadi pertanda kita sudah memulai sholat, juga mengharamkan beberapa hal yang sebelumnya boleh. Itulah sebabnya kenapa takbir yang pertama disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Itu populernya itu ya. Nanti ada lagi yang menyebut untuk takbir pertama ini selain takbiratul ihram, takbiratul iftitah. Iftitah itu dari kata fathah, artinya membuka. Makanya surat pertama dalam Quran disebut surat Al-Fatihah, pembuka. Surat pembuka. Nah, makanya tidak kena begitu ya. Kalau di akhir acara, mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Kenapa dibuka? Ya, nah gitu. Membuka Al-Fatihah. Nah, kenapa takbir pertama juga disebut takbiratul iftitah? Karena takbir itulah yang membuka sholat. Nah, selain nanti takbiratul ihram, takbiratul iftitah disebut juga takbiratul ula. Ula itu yang pertama. Takbir yang pertama. Karena ada takbir berikutnya. Tapi dari tiga nama ini yang paling populer takbiratul ihram. Itunya apunten ya sekali kurang deh. Ucapkan takbiratul ihram sekali lagi kalau takbiratul ihram ya kalau takbir haji karena takbiratul ihram takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut yang mengharamkan tadi? Karena mengharamkan beberapa hal yang sebelumnya. Nah kemudian itu jadi dari 22 takbir itu yang satu takbiratul ihram. Nah, sisanya yang 21 disebut takbiratul intiqal. Ada intiqal dan lawan intiqal itu jadi bahasa Indonesia. Hadis ini saya menukil apa? Memindahkan. Kalau orang bikin karya tulis atau bikin skripsi gitu ya, untuk menukil dari ciptaan di bahasa Indonesia. Jadi intikal itu artinya pindah, menukil artinya memindahkan. Kenapa takbir kedua sampai 24 disebut takbiratul intikal? Takbir yang memindahkan, karena dalam gerakan sholat ketika kita berpindah dari satu posisi yang lain pasti melalui takbir. Dari berdiri ke Allahu Akbar. Dari iktidal ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar. Dari duduk ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud kedua ke tahiyat ke berdiri, Allahu Akbar. Maka disebut takbiratul intiqal. Takbir yang menunjukkan berpindahnya dari satu gerakan ke gerakan yang itu setiap nama itu pasti ada kaitan. Kenapa ini dinamai? Itu mengenai jumlah takbir, nama bagi takbir.
dalam rukun yaitu mengangkat kedua tangan pada saat sholat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nanti bisa dicek ya kalau di rumah ada hadis Bukhari dalam bab sholat. Yang menceritakan kejadian ini sahabat bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Dia menceritakan bagaimana gerakan Nabi, kaifiat Nabi pada saat sholat, khusus berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Kata Ibnu Umar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hina kabbaro, ketika beliau bertakbir pada saat memulai sholat. Hatta takuna dua nanti. Jadi pada saat bertakbir memulai sholat, Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yarfa'u yadaihi hatta takuna dua nanti hina kabbara lis-sholati. Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya ketika beliau takbir saat memulai sholat. Nah dari sini ada sholat mengangkat kedua tangan itu sejajar baru. Nah, tapi pertama mewakaf benar. Kita bahas dulu di mana saja Nabi mengangkat kedua tangan pada saat sholat. Yang pertama, kata Ibnu Umar, Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua tangannya hina kabbara lis-sholati, ketika mengucapkan Allahu Akbar saat memulai sholat. Jadi Nabi mengangkat tangan itu satu ketika takbiratul wa idza raka'a fa'ala mislahu. Apabila Nabi mau ruku, Nabi mengerjakan seperti itu. Mengerjakan apa? Mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu. Wa idza raka'a, apabila Nabi mau ruku, fa'ala mislahu, Nabi melakukan yang seperti tadi, yaitu mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Dan apabila Nabi bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, fa'ala mislahu, Nabi juga melakukan yang seperti itu. Jadi bangkit dari ruku mengangkat kedua. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, wala yaf'alu dzalika, tetapi Nabi tidak mengangkat tangan. Nabi tidak melakukan itu, tidak mengangkat tangan hina yasjudu, ketika akan sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud, juga Nabi tidak melakukan itu, tidak mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Ini hadis pertama. Jadi di hadis pertama mengangkat kedua tangan ada di berapa tempat? Tapi konsentrasi. Nah, maka para ulama ahli ilmu menyebutkan husnus sima nisful ilmi, pendengaran yang baik itu setengah dari ilmu. Dari asal Allah untuk melanjutkan seberapa kali lah berdasarkan hadis pertama. Dua, mengangkat kedua tangan berapa kali? Tiga.
Jadi mengangkat kedua tangan berdasarkan hadis tadi. Satu, ketika takbiratul ihram dari sholat kan orang yang kiblat Allah angkat tangannya kan. Tuh. Kedua, ketika mau ruku. Nah, pada ruku ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku Allahu Akbar. Nah, yang ketiga bangkit dari ruku. Sami Allahu liman. Tiga. Tapi kata Ibnu Umar, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya ketika saat akan sujud. Juga Nabi tidak mengangkat tangan saat bangkit dari sujud. Jadi dari sujud mah dengan dari sujud muka ini, dari sujud muka dua dengan bangkit dari sujud juga tidak mengangkat. Apakah bangkit dari sujud pertama menuju ke duduk antara dua sujud? Apakah bangkit dari sujud kedua menuju tahiyat? Atau bangkit dari sujud kedua menuju berdiri? Nah, jadi berdasarkan hadis Ibnu Umar yang satu tadi, mengangkat kedua tangan pada saat sholat itu tiga. Hadis kedua masih dari Ibnu Umar. Menjelaskan hal yang sama seperti hadis pertama, tapi di sini ada tambahan. Ketika Nabi bangkit dari rakaat kedua, Nabi mengangkat kedua tangan. Hadis kedua, ya. Jadi fa'idza rafa'a minar raka'ataini, apabila Nabi bangkit dari rakaat kedua, rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat kedua tangan. Teruskan. Upami dinas sholat asar di rakaat kedua, itu kan ayat-ayatnya. Upami dinas sholat taraweh yang 443 itu, pada rakaat kedua tidak ada ayat. Atau nanti sholat duha. Sholat duha itu kan bisa dua, bisa empat, bisa delapan. Kalau empat langsung omot, 122 tanpa tahiyat awal. Nah, jadi dinas sholat lohor, dinas sholat maghrib, rakaat kedua ayat tahiyat awal. Dinas sholat taraweh, dinas sholat duha pada rakaat kedua tidak ada tahiyat. Jadi dinas sholat lohorna bangkit dari sujud kedua itu Allahu Akbar, duduk saja. Kalau dalam salat duha atau dalam salat taraweh, bangkit dari sujud kedua rakaat kedua itu langsung. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang kedua tadi, Nabi ketika bangkit dari rakaat kedua, Nabi mengangkat kedua tangan. Pertanyaannya, bangkit dari rakaat kedua yang ada tahiyat atau yang tidak ada tahiyat? Yang ada tahiyat. Kenapa? Kita berkesimpulan Nabi bangkit dari rakaat kedua dan mengangkat kedua tangan itu dari duduk tahiyat. Sementara di tarawih bangkit juga dari rakaat kedua tapi kan tidak. Kenapa kita berkesimpulan mengangkat kedua tangan itu ketika bangkit dari tahiyat awal? Gitu. Kira-kira karena pada hadis Ibnu Umar yang kedua tadi. Dan yang pertama, pada ujung hadis Ibnu Umar yang pertama, setelah menerangkan Nabi mengangkat kedua tangan itu ke dalam Nabi mengangkat pada saat mau sujud. Juga tidak mengangkat kedua tangan saat bangkit dari sujud. Jangan cengkat di sujud apa? Rupanya di taraweh rakaat kedua
Kemudian orang tuh setelah sujud kedua bangkit. Itu bangkit dari apa? Bangkit dari sujud, bangkit dari tahiyat. Dari sujud, bangkit dari tahiyat dalam bilang tarawih. Bangkit dari sujud itu tidak mengangkat kaki. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang pertama. Nah, oleh karenanya yang dimaksud oleh hadis kedua masih dari Ibnu Umar, Nabi bangkit dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu. Maksudnya bangkit dari rakaat kedua yang padanya ada tahiyat. Nah, jadi berdasarkan dua hadis ini, mengangkat kedua tangan pada saat sholat itu ada di empat. Satu ketika takbiratul ihram, kedua ketika akan ruku, ketiga ketika kita bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari duduk. Kita ngangkat. Nah, karena saya sering juga melihat bangkit dari ruku tidak ngangkat. Daripada sujud ngangkat, nanti balik. Nah itu ya, jadi satu apa mengangkat tangan dulu? Ketika takbiratul ihram, dua mau ruku, tiga bangkit dari ruku, keempat bangkit dari tahiyat. Jadi mengangkat kedua tangan dalam sholat ada berapa? Dua itu. Ya. Mengangkat kedua tangan di dalam sholat bukan empat. Tiga ditambah satu. So, mengangkat tangan ketika sholat di empat tempat atau di tiga tempat ditambah satu. Nah, on bedana empat satu itu kami. Karisma bentar. Ya. Nah, sekarang ini. Kan tadi mengangkat kedua tangan pada saat sholat ompatnya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman. Bangkit dari tahiyat Allah, Allahu. Upami sholatnya sholat subuh. Angkat tangannya berapa tempat? Tiga. Karena ketika tahiyat awal tidak bangkit, beres. Tapi kalau sholatnya tiga atau empat rakaat, anu kaopat ayahnya. Tuh, maka sawu Imam Syafi'i mengangkat kedua tangan pada saat sholat bukan di empat tempat, tapi di tiga tempat ditambah satu. Harus samikannya Upami ibu bapak ibadah haji, ini ayat ritual menamina maleto tubuh jamaah sebab lontar. Ibu bapak nurus haji, melontar jumroh itu 7 kali 1 atau 1 kali 7? 7 kali 1. 7 kali 1. Apa bedanya 7 kali 1 dengan 1 kali 7? Kita memegang batu 7, langsung dibalik ke itu 7 kali 1 kali 7. 1 kali melontar langsung. Nah, melontar jumroh itu bukan 1 kali 7 kali 1. Ya, jadi 1 kali 7 dengan 7 kali 1 sama atau beda? Ya. Kalau melontar jumroh 1 kali 7 itu sama dengan berapa kali? Sekali.
Ya, maka dompet 7 kali itu ya. Ayeuna teh sok kali ngalendok, tusina teh buah gigi ya. Nah itu ya. Jadi 4 kali 4 tambah 3 tambah 1 dengan 4 sami. Contoh yang kena 7 kali 1 dengan 1 kali 7. 3 kali 1 dan 1 kali 3. 3 kali 1 berapa? 3. 1 kali 3? 3 kali 1 mah cager. 1 kali 3 mah keracunan Allah. Oh, tapi ada puskesmas. Dokter ibu ini dilelutnya kilo kali gigi. Ada sami wae kilo kali bisa gigi kali kilo. Langsung dibuat dulu mereka sampai kilo langsung keracunan Allah. Dan itu yang saya sepertos deui gitu. Tapi serius, jadi Imam Syafi'i maka apik hati-hati Allahu Akbar mengangkat kedua tangan pada saat sholat bukan di 4 tempat tapi di 3 tempat ditambah 1. Lantaran mengangkat kedua tangan pada saat sholat itu yang 1 berada pada takbiratul ihram, yang 3 berada pada takbiratul intiqal. Ya, maka tilu dikali juga di hadisna di 2 hadis teh, hadis pertama nerangkeun tilu, hadis nu kedua nerangkeun hiji. Kaitannya apalkeun? Sama tong diapalkeun, Bu. Amalkeun. Mun diamalkeun pasti apal. Mun diapalkeun can tangkos janten amal. Itu ya. Jadi takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan itu satu ketika kita memulai sholat. Allahu satu. Kedua ketika kita akan ruku. Allahu akbar ruku. Ketiga bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah ngangkat. Ya. Yang keempat bangkit dari duduk. Tahiyat. Allahu akbar ngangkat. Nah, itu mengangkat tangan tuh ada di 4 tempat lah barangkali. Takbiratul ihram, meruku, bangkit dari ruku, bangkit dari duduk tahiyat. Hanya mampir orang dari sholat tarawih itu. Jika mengangkat pandangan wae kabelir, mengangkat mengangkat ke, mengangkat ke malah. Mengangkat. Nah, itu satu ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya mengangkat kedua tangan di dalam sholat? Kalau satu perbuatan diperintahkan oleh Nabi, itu hukumnya wajib. Tapi kalau Nabi melakukan, tapi Nabi tidak memerintahkan, maka hukumnya sunnah. Yang wajib itu mengucapkan Allahu Akbar. Mereka perintahnya. Jika kunta ila sholati fa asbiqil wudu'a sumastaqbilil qiblat fakabir. Jika kamu mau sholat, sempurnakan wudhu, menghadaplah ke arah kiblat, lalu ucapkan Allahu Akbar. Kalau mengucapkan Allahu Akbar hukumnya wajib. Tapi kalau mengangkat tangan tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi pertanyaannya, yang sunat itu lebih baik dilakukan atau tidak? Lebih baik dilakukan. Kalau orang lupa tidak mengangkat tangan, sholatnya sah. Kalau orang sengaja tidak mengangkat tangan karena ingin beda dengan Nabi, dosa. Jadi orang ketika sholat pada saat takbiratul ihram sengaja tidak mengangkat karena ingin beda dengan Nabi, dosa. Kan sunat betul Pak. Meninggalkan yang sunat itu tidak berdosa. Tapi kalau niatnya ingin membedai Nabi, dosa nanti karena ingin membedai Nabi.
Bahasa itulah satu lagi Pak. Ya, sebelum ini apa? Tadi atas bau ininya atau ininya. Nah, itu mah nanti hemat kedua. Itu mah berapa kali mengangkat tangan itu ya. Tapi Pak, Ya. Ya. ketika kita masuk, misalkan kita ikut tahiyat dengan imam, nah, ketika bangkit itu kita mengangkat atau langsung ke Ya, misalkan kita terlambat nih, imam sedang tahiyat. Tentu gitu, ketika kita mulai Allahu Akbar, kan ada Allahu Akbar langsung ambil posisi tahiyat. Lalu imam bangkit, kita pun ikut bangkit. Imam kan mengangkat tangan karena bangkit dari duduk tahiyat, maka kita pun mengangkat kedua tangan. Sama. Kenapa? Karena ada hadis imamat ju'ilal imamu liyatamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. posisinya ketika tahiyat akhir. Jadi imam beres, Ya. kita masih punya Nah, bagaimana kalau kita masbuknya itu pada saat imam tahiyat akhir? Tahiyat kita tinggal di bengke. Akhir imamnya. Lumayan lah bagian berjamaah tahiyat akhir oke. Nah, kita ikut saja duduk nanti tawaruk istilahnya itu. Tawaruk jadi ada iftiros ada tawaruk. Jadi kalau iftiros itu kita duduk di atas kaki kiri, Pak. Tapi duduk pada posisi tahiyat awal. Tapi kalau pada tahiyat akhir itu kaki kanan ditancapkan, kaki kiri dikeluarkan sehingga terlihat nolol ya di bawah tulang kering kaki kanan. Lalu Nabi duduknya di atas kaki di tempat duduk. Maka kaki kanan jadi dendek. Soalnya patarosan, hari tahiyat akhir kena dendek. Dendek mah akibat teman. Maka beribadah kalau berjamaah tidak pernah berdiri di samping kiri orangnya badannya gede. Itu tahiyat akhir soknya kan. Berat gitu ya. Nah, lalu ketika imam salam kan tentu kita bangkit. Pertanyaannya, kita bangkit dari sujud atau bangkit dari tahiyat? Itu kan kembali kepada hadis Ibnu Umar yang kedua, bangkit yang tidak ada angkat tangan itu kalau dari sujud. Artinya kalau bangkit dari tahiyat, maksudnya mengangkat kedua tangan. Untuk batasan apa sampai bahu atau sampai telinga nanti. Tahun depannya kalau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menjelaskan tentang